Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini saya kembali membuat konten untuk menjalankan aktivitas hobi ya. Saya sekarang sudah di lokasi untuk mengambil satu koloni ya guys ya. Tepatnya di hari Selasa tanggal 13 Mei di tanggal merah hari libur cuti bersama ya guys ya. Alhamdulillah saya akan mengambil ini guys, satu koloni. Dan tadi saya juga sudah cek beberapa kotak jebakan di area sini. Di kebun saya ini ada sekitar 6 kotak jebakan, dan yang diisi baru satu ya guys ya. Setiap penjuru ini saya pasang ya guys ya. Dan di sini kalau saya tidak salah ini yang ketiga kali ya guys ya, di dahan rambutan seperti ini saya gantung yang ketiga kali guys ya. Dan terbukti bahwa lebah itu pasti akan datang ke tempat dulu dia pernah ngisi ya. Ini yang ketiga kali guys. Dan kotak ini juga adalah kotak yang saya buat dengan bahan ala kadarnya ya. Kenapa saya mengatakan ala kadarnya? Kotak ini terbuat dari bekas lemari ya guys ya, bekas lemari yang orang buang di pinggir jalan ya. Waktu itu pas saat saya pulang memasang kotak jebakan, saya melihat ada lemari yang terbengkalai ya, lemari tipis ya, terbengkalai di pinggir jalan raya. Ya saya ambil, saya manfaatkan ya, daripada jadi sampah di pinggir jalan, lebih baik saya gunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Dan kotak ini juga kalau teman-teman lihat ini di depannya, ini ada warnanya guys. Ini bekas cat ya, bekas cat, walaupun sebagian saya kerik dan saya asapi ya, biar aroma cat tersebut tidak terlalu menyengat. Dan alhamdulillah juga ini diisi oleh lebah guys ya, diisi oleh lebah. Dan kalau saya perhatikan lebahnya itu lumayan ya guys ya, lumayan, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar nih guys, lumayan ya nih. Dan saya simpan di sini atau setelah diisi sudah sekitar lebih dari 2 minggu ya guys ya. Jadi saya bawa pulang per hari ini, karena kalau terlalu lama disimpan khawatirnya nanti ada yang nyuri guys ya, khawatirnya ada yang nyuri, maka akan saya bawa pulang ya guys ya. Mudah-mudahan nanti sisirannya itu nggak putus kayak kemarin ya guys ya. Jadi saya harus ekstra hati-hati membawanya karena memang sendiri ya. Jarak dari kebun ini ke rumah ya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, paling hanya 1,5 kilo lah, hanya 1,5 kilo. Dan saya bawa motor gitu ya. Untuk koloni ini nanti akan saya tempatkan tentunya di lokasi budidaya guys ya. Dan sudah saya siapkan dan sudah saya buat tempatnya itu beberapa hari yang lalu ya. Mudah-mudahan nanti koloninya nggak menyusut ya guys ya, karena di lokasi budidaya saya memang ya sangat kurang sekali vegetasinya. Walaupun saat ini saya ya
sedang membangun vegetasi ya. Jadi banyak tanaman yang saya persiapkan, yang saya tanam ya. Dari mulai kaliandra merah, kemudian tongkeng sayur, AMP, bunga matahari Meksiko. Terus saya juga baru beli beberapa minggu yang lalu bunga dombeya ya. Terus ada juga santos, walaupun santos belum berbunga ya guys ya, masih kecil-kecil. Dan juga tanaman bunga yang lainnya guys ya, baik yang memang bunganya mengandung nektar dan polen, atau salah satu dari nektar polen tersebut. Sebagai contoh misalnya bunga matahari Meksiko. Bunga matahari Meksiko kalau saya baca di beberapa referensi hanya mengandung polennya saja ya. Kenapa tetap saya tanam? Karena ya polen itu kan sumber makanannya si lebah. Maka untuk mencukupi kebutuhan lebah ya perlu saya tanam gitu guys ya. Karena kalau saya amati pelajari ya, dan saya lihat dari beberapa perkembangan koloni saya, karena memang kekurangan polen juga ya, tentunya lebah ini nggak mau berkembang ya guys ya. Jadi jalan di tempat yang koloninya segede kepala orang dewasa, udah berbulan-bulan saya cek ya masih segitu aja, padahal nggak saya panen, nggak saya ambil madunya, nggak saya ambil larvanya, tetap seperti itu, nggak banyak, justru yang ada malah menyusut ya. Nah dari pengalaman itulah ya saya berupaya untuk memperbanyak tanaman-tanaman selain yang mengandung nektar, tentunya mengandung polen juga. Karena kalau saya bandingkan juga guys, dari lokasi budidaya saya dengan lokasi tempat saya tinggal dulu itu sekitar tahun 2013 ya, 2012 2015 ya, saya itu dulu sempat budidaya ya, walaupun saya masih sangat awam sekali ya, tidak pernah pakai prem gitu karena kekurangan pengetahuan dan juga kekurangan sumber referensi ya. Karena waktu dulu itu informasi masih tidak masif seperti saat ini. Kalau sekarang kan asal kita mau mencari pengetahuan, ilmu, sharing, diskusi, itu pasti akan menambah sumber pengetahuan, bahkan dari sisi pengalaman rekan-rekan yang sudah senior ya, sudah lama berbudidaya, begitu ya guys ya. Kembali waktu itu saya bandingkan di lokasi tersebut itu sangat banyak sekali tanaman atau pohon-pohon yang mengandung polen, misalnya kelapa ya. Karena di lokasi saya dulu itu, di alamat saya yang dulu, pohon kelapa itu ya sangat banyak guys ya, bukan ratusan lagi, mungkin ribuan, bahkan ratusan ribu ya. Kenapa sangat banyak? Karena memang mayoritas penduduk di daerah saya waktu itu adalah petani, dan petaninya kebanyakan petani kelapa. Hampir setiap kebun itu ya ada pohon kelapa. Maka tidak heran di tempat saya itu dulu koloninya itu super guys, super sekali. Hanya cukup 1 atau 2 bulan saja yang koloni biasa saja bisa menjadi koloni super, dan itu pengalaman saya dulu ya. Cuma memang ada minusnya itu ya madunya itu sedikit ya, paling tebal itu ya hanya sekitar 2-3 jari saja ya guys, atau ya 3-5 cm saja, itu paling banyak ya. Kalau anakannya, larvanya itu sangat banyak sekali guys, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, di daerah tersebut sangat melimpah untuk polen, terutama dari bunga kelapa. Karena di lokasi saya tersebut bunga kelapa sepanjang tahun ya guys ya, nggak ada musimnya, selalu berbunga ya, kecuali kalau musim kemarau panjang memang bunganya agak berkurang gitu ya. Tapi walaupun berkurang bukan berarti bunganya nggak ada, tetap ada gitu ya. Berbeda dengan lokasi di tempat budidaya saya saat ini
karena memang kecamatannya juga berbeda, lokasinya berbeda, walaupun masih dalam satu kabupaten Lebak ya. Di tempat saya ini ya tidak ada pohon kelapa, walaupun ada ya hanya 1-2 saja, tidak ditanam masif karena memang bukan menjadi tanaman unggulan petani ya. Rata-rata di sini memang tanaman unggulannya rambutan seperti ini ya, rambutan tengkue sama duku ya. Kalau rambutan sama duku memang hampir setiap orang juga punya, cuma kekurangannya yaitu hanya berbunga 1 tahun sekali ya, atau paling banyak itu ya setahun 2 kali ya. Padahal ya lebah itu harus mencari polen untuk kebutuhan dia hidup itu ya, tidak bisa menunggu setahun sekali. Atas dasar itulah, karena memang kekurangan vegetasi dan budidaya lebah juga menjadi hobi saya, ya saya siasati dengan cara menanam berbagai macam tanaman ya. Walaupun saat ini banyak koloni saya yang menyusut, ya tetap saya perbanyak ya guys, tetap saya pasang di hutan, di kebun gitu ya. Karena saya yakin dan percaya bahwa mungkin 1 atau 2 tahun ke depan insya Allah saya bisa menghasilkan madu gitu ya guys ya. Karena saat ini sudah banyak saya tanam kaliandra, khususnya kaliandra merah. Di pinggir-pinggir rumah aja saya tanam, walaupun belum tinggi-tinggi ya guys ya. Kalau saya hitung mungkin sudah ada sekitar 150 ya. Itu yang dekat rumah saja ya guys ya. Walaupun belum tinggi, karena memang di belakang rumah itu ada kebun. Saya tanam semuanya, ada mungkin sekitar 150. Ada yang sudah di atas 1 meter, ada yang bahkan di atas 5 meter juga ada ya guys ya. Tapi rata-rata memang masih kecil. Rata-rata kecil sekitar di bawah 1 meter. Karena memang saya masih baru ya, baru jalan 1 tahun ini untuk menanam kaliandra ya guys ya. Jadi begitu guys ya, untuk hobi, selama hobinya tidak merugikan orang lain, ya akan terus saya geluti ya. Karena menurut saya ya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Waktunya saya kerja ya kerja gitu ya. Karena memang saya juga nggak setiap hari ngurusin lebah ya. Waktunya kerja ya kita kerja. Jadi ya itulah guys ya, banyak sekali tantangan dan juga rintangannya, salah satunya dari faktor vegetasi yang saya juga menyadari di lokasi budidaya saya itu masih kekurangan vegetasi. Mungkin timbul juga pertanyaan, kenapa tidak menyimpan lokasi jebakan atau apa namanya budidaya di lokasi lain yang banyak vegetasinya. Mungkin untuk jangka pendek bisa ya, jangka pendek bisa, tapi untuk kontrolnya itu mungkin nanti agak susah gitu ya. Jadi saya akan menyimpan di lokasi yang dekat dari rumah saja, walaupun konsekuensinya saat ini mungkin saya belum bisa panen. Jadi ya harus diperpanjang untuk vegetasinya ya. Karena walaupun saat ini belum bisa panen ya, seperti yang saya sampaikan di awal video, mungkin saja 1 atau 2 tahun ke depan insya Allah saya bisa panen, menghasilkan madu ya gitu guys ya. Karena untuk vegetasi sudah saya upayakan ya dari tahun kemarin sebenarnya ya guys ya. Oke guys ya, kembali ke perencanaan awal bahwa hari ini saya akan membawa 1 koloni ya guys ya. Koloni ini akan saya turunkan dulu dan akan saya masukkan ke karung ya. Seperti biasa sudah saya siapkan ya, karung dan juga rapia ya guys ya. Ini untuk membungkusnya ya guys. Karung ini udah sering saya gunakan, ukurannya ukuran besar ya. Sementara saya skip dulu videonya guys. Oke guys, sudah selesai saya bungkus guys ya pakai karung ya. Mudah-mudahan aman dan harapannya nanti tidak putus ya guys sisirannya ya.
ini saya harus ekstra hati-hati di perjalanan ya, karena sayang ini koloninya agak gede ya, kalau sampai sisirannya putus ya. Oke guys, nanti saya video lagi setelah nyampe di lokasi budidaya. Oke guys, saat ini saya sudah nyampe di lokasi budidaya guys ya. Ini sisirannya ada 1 2 3 4 5, ada 6 guys ya. Dan alhamdulillah sudah ada larva. Kemudian tidak ada tidak ada sisiran yang putus atau yang jatuh guys, alhamdulillah ya. Oke guys, kita sekarang ikat dulu guys biar nggak jatuh. Kemudian di atasnya kita pakai plastik dan juga bekas panuk ya, biar nggak turun hujan ya guys ya. Oke, terima kasih guys yang sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.